rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah. Capek apa buatan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Capek ya? Buatan capek berarti setengah percaya pula. Sudah kita lewati sekitar kurang lebih pinten Pak? 22 hari ya, dari bulan Ramadan. Dari 30 hari kita sudah masuk hari ke 22 atau 21 nih. Tentunya tenaga kita sudah terkuras, harta kita juga terkuras, badan kita sudah mulai capek, lemah, letih, lelah. Itu wajar, manusiawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kula lan panjenengan sami adalah manusia. Dan salah satu sifat manusia yaitu sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Walaupun para ulama menafsirkan ayat ini, maksudnya lemah ialah lemah dari godaan perempuan. Karena ayat sebelumnya berbicara mengenai pernikahan. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau dalam menafsirkan ini, manusia itu lemah dari segala hal. Dhaiful iman, dhaiful amal, dhaiful iradah, dhaiful ilmi, dan yang lain sebagainya. Jadi manusia itu lemah dalam beramal, lemah dalam kemauan, lemah dalam segala hal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebelum potongan ayat tersebut mengatakan yuridullahu ayyukhaffifakum. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita semua ketika beribadah, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak merasa terbebani, tidak merasa keberatan. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Agama ini tidak berat. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan makhluknya ini merasa keberatan. Makanya di dalam syariat Islam banyak sekali rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Karena kita tahu diri kita lemah, boten saged melampaui sedaya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan kita satu dengan yang lainnya itu memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuk sholat malam, dia mulai, dia kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam kuat. Besoknya bekerja tetap fit. Berarti itu Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia kekuatan. Tapi ada juga orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kekuatan demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dia mungkin berpuasa. Maksudnya puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan jelas wajib semuanya. Jadi dia bisa memperbanyak amalan-amalan puasa sunnah di selain bulan Ramadan. Dia kuat, bisa puasa Senin Kamis, bisa bahkan puasa Daud. Dia berpuasa, aktivitasnya tidak terganggu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia kekuatan untuk berpuasa. Ada juga yang tidak kuat puasa, tidak kuat sholat, akan tetapi kuat membaca Al-Quran. Ini juga termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga nggak kuat puasa, tidak kuat sholat, tidak kuat membaca Al-Quran, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia rizki yang berlimpah ruah, sehingga dia bisa bersedekah, bisa membantu orang lain dengan hartanya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain,
Ini juga termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang tersebut. Maka dari itu monggo kita lihat potensi diri kita masing-masing, karena kita tidak mungkin bisa malamnya sholat, kemudian siangnya puasa, kemudian kita mendermakan semua harta kita, kita membantu orang lain, semua ibadah kita lakukan, kita kumpulkan dalam diri kita, berat. Maka monggo kita lihat diri kita memiliki kelebihan apa, potensi apa yang harus kita kembangkan. Semoga itu menjadi ciri kebaikan kita, nanti bisa kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, dan kita menjadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga melewati salah satu pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Ada pintu yang khusus Allah siapkan untuk orang yang gemar bersedekah. Ada pintu khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang yang rajin sholat. Ada pintu khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Ada pintu khusus bagi orang-orang yang rajin melaksanakan puasa. Maka dari itu, jangan sampai kita tidak memiliki satupun amalan khusus, amalan yang bisa menjadi pentingan buat kita, bisa jadi pegangan buat kita. Jangan sampai, monggo kita jadikan amal yang istiqomah, kira-kira mana yang bisa. Semoga bisa bermanfaat buat kita di yaumil akhir kelak. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.